Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Roida Afifa dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait pedigree atau silsilah. Yang pertama, pengertian. Pedigree atau dalam bahasa Indonesia disebut silsilah merupakan diagram yang menunjukkan hubungan di antara anggota keluarga. Selanjutnya, kaidah dalam diagram silsilah. Diagram silsilah terdiri dari beberapa unsur simbol. Yang pertama yakni simbol kotak mewakili laki-laki, simbol lingkaran mewakili perempuan. Kemudian garis horizontal yang menghubungkan antara lingkaran dan kotak mewakili perkawinan. Kemudian keturunan perkawinan ditampilkan di bawah pasangan, lingkaran, dan kotak. Dimulai dengan yang pertama lahir di sebelah kiri dan dilanjutkan melalui urutan kelahiran ke kanan. Kemudian, individu yang memiliki kondisi genetik ditunjukkan dengan pewarnaan atau arsiran. Biasanya dalam diagram silsilah diberi arsiran atau pewarnaan warna merah. Kemudian, generasi dalam silsilah biasanya dilambangkan dengan angka Romawi. Generasi 1, generasi 2, generasi 3, dan selanjutnya itu dituliskan dalam bentuk Romawi di sebelah kiri diagram. Kemudian, individu-individu tertentu dalam suatu generasi disebut dengan angka Arab. Yang dimaksud dengan angka Arab ini angka 1, 2, 3 yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Yang selanjutnya, yakni pewarisan sifat dominan. Individu dengan alel dominan memanifestasikan sifat tersebut, sehingga memungkinkan untuk dianalisis penurunannya melalui silsilah. Setiap individu yang terpengaruh diharapkan memiliki setidaknya satu orang tua yang terpengaruh. Jadi, pada pewarisan sifat dominan, ciri-cirinya yakni salah satu orang tua pasti memiliki sifat dominan yang akan diturunkan. Kecuali pada beberapa kasus langka, sifat dominan muncul dalam suatu generasi karena adanya mutasi. Dari diagram silsilah di slide ini terlihat bahwa kedua orang tuanya, yakni pada generasi 1, memiliki atau membawa alel yang dominan, sehingga diturunkan ke anaknya, yakni ke generasi 2, dan dilanjutkan sampai ke generasi kelima. Kemudian, pewarisan sifat resesif. Sifat resesif tidak mudah untuk mengidentifikasi karena dapat terjadi pada individu yang orang tuanya tidak terpengaruh. Sehingga diperlukan beberapa generasi data silsilah untuk menganalisis transmisi alel resesif tersebut. Nah, dapat dilihat di diagram silsilah di slide ini. Pada generasi 1 kan kedua orang tuanya tidak memiliki sifat yang dominan. Akan tetapi pada generasi 4 dan kelima muncul sifat genetik, yakni yang diarsir warna merah tersebut. Nah, pada kasus perkawinan kerabat atau sepupu akan mempunyai peluang lebih besar untuk menghasilkan anak yang homozigot untuk alel resesif tertentu, karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Nah, ini kan terdapat perkawinan kerabat, yakni pada generasi keempat terjadi perkawinan antar kerabatnya dari nenek moyang yang sama, sehingga dapat memunculkan sifat homozigot resesif. Kemudian, penyakit genetik dan diagram silsilah. Kelainan genetika dapat disebabkan oleh faktor inbreeding atau perkawinan sedara. Perkawinan sedara cenderung berpotensi lebih besar memunculkan penyakit atau kelainan genetik dan menghasilkan anak-anak yang lemah fisiknya. Selain itu, penyakit genetik pada manusia juga dapat disebabkan oleh mutasi yang terpaut resesif X. Nah, salah satunya yakni pada silsilah Amish.
menunjukkan di mana 10 orang memiliki albinisme. Individu yang terkena dampak semua adalah keturunan dari 2 orang, yakni I1 dan I2. Mohon maaf, generasi 1 yakni nomor 1 dan nomor 2. Kemudian konsekuen perkawinan dalam silsilah ditunjukkan oleh penghubung garis ganda. Silsilah ini menunjukkan cara kawin saudara memunculkan kondisi resesif yang dapat dimiliki. Dapat dilihat pada diagram silsilah Amish. Untuk yang berwarna merah merupakan individu yang albino. Kemudian untuk yang tidak berwarna atau putih merupakan individu normal. Kemudian hubungan atau garis hubung yang double itu merupakan perkawinan konsekuen. Artinya perkawinan tersebut memiliki konsekuensi atau resiko munculnya albino karena merupakan perkawinan sedara yang dapat memunculkan individu homozigot resesif. Dapat dilihat dalam diagram silsilah, awalnya dari generasi 1 sampai 4 tidak ada individu yang albino. Akan tetapi pada generasi keempat terjadi perkawinan sedara sehingga memunculkan anak yang albino pada generasi kelima. Kemudian silsilah keluarga kekaisaran Rusia, yakni Tsar Nicholas II yang menurunkan penyakit genetik yakni hemofilia. Jenis utama hemofilia pada manusia disebabkan oleh mutasi terpaut resesif X. Dapat dilihat dari diagram silsilah ini. Pada awal abad ke-20, Tsar Nicholas dan Tsarina Alexandra menikah dan memiliki 4 anak perempuan dan 1 putra. Dapat dilihat di generasi keempat pada nomor 11, yakni Tsarina Alexandra of Russia dan Tsar Nicholas II of Russia menikah dan memiliki 5 orang anak, 4 orang anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dilihat dari diagram silsilah, Tsarina Alexandra of Russia ini memiliki simbol lingkaran dengan arsiran warna merah muda dan anaknya yang perempuan yakni nomor 6, 7, 8, 9 pada generasi 5 memiliki simbol lingkaran dan berwarna kuning, artinya yakni possible carrier atau kemungkinan menjadi seorang carrier. Kemudian untuk yang anaknya yang putra atau yang laki-laki disimbolkan dengan warna kotak merah, artinya anak tersebut menderita hemofili. Nah, dari analisis diagram, ibunya yakni Alexandra ternyata merupakan heterozigot carrier atas sifat hemofili. Alexandra sendiri merupakan cucu perempuan dari Queen Victoria atau Ratu Victoria. Dapat dilihat di generasi 2, yakni Queen Victoria yang merupakan seorang carrier. Queen Victoria ini menurunkan atau mentransmisikan alel mutan ke 3 orang anaknya dari total 12 anak. Salah satunya yakni Alice. Alice sendiri merupakan ibu dari Alexandra, sehingga Alexandra sendiri mendapatkan sifat atau alel hemofili tersebut dan menjadi seorang carrier dan dapat menurunkan sifat tersebut ke putranya, sehingga putranya akan menderita hemofilia. Sekian penjelasan dari pedigree atau silsilah. Terima kasih atas perhatiannya.